Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita pada video ini akan membahas terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Ya, kemarin kita sudah belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansinya, sekarang adalah ayat jurnal penyesuaian. Ya. Namun sebelum itu, mari kita buka dulu dengan lafaz bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat jurnal penyesuaian, ya sebelum kita akan bahas terkait dengan ayat jurnal penyesuaian, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya. Saat akuntan menyiapkan laporan keuangan, diasumsikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode waktu. Nah, penggunaan konsep periode waktu mengharuskan akuntan untuk menentukan pada periode manakah pendapatan dan beban harus dilaporkan. Untuk menentukan periode yang tepat, akuntan dapat menggunakan dua basis, yaitu ada yang namanya basis kas dan basis accrual, ya, atau cash basis atau accrual basis. Ya. Kita akan lihat satu-satu. Ya. Yang pertama adalah basis kas. Dengan menggunakan basis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas telah diterima atau dikeluarkan. Ya. Misalnya, pendapatan jasa akan dicatat pada saat uang kas diterima dari konsumen, sedangkan beban gaji akan dicatat pada saat uang kas dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai. Laba tahun berjalan atau rugi bersih adalah perbedaan antara uang yang diterima atau pendapatan dan uang yang dikeluarkan atau beban. Ya itu. Nah, penggunaan basis kas dalam menyusun laporan keuangan memiliki berbagai kelemahan, ya, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah memberi dan jasa biasanya dibeli dan dijual secara kredit, di mana pembayaran dan pembelian, ya, dan penjualan barang dan jasa tersebut dilakukan bukan pada saat pembelian atau penjualannya. Tanggal yang penting bagi perusahaan adalah tanggal penjualan atau pembelian barang dan jasa, bukan tanggal pembayaran dan pelunasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat beberapa aset yang diperoleh oleh perusahaan untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya, ya, perusahaan membeli mobil yang akan digunakan selama 5 tahun. Ya, itulah kelemahan dari penggunaan basis cash. Ya. Yang kedua adalah basis accrual. Ya. Dengan menggunakan basis accrual, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi di periode terjadinya pendapatan dan beban tersebut. Ya, jadi pendapatan dan beban tersebut diakui pada saat itu. Ya, ini kalau menggunakan basis accrual. Misal, pendapatan jasa dilaporkan di laporan laba rugi pada saat jasa yang diberikan oleh pelanggan telah diselesaikan. Uang kas kemungkinan besar belum diterima dari pelanggan selama periode tersebut. Ya, jadi selama dia telah memberikan, ya, pekerjaan itu telah diselesaikan oleh si pemberi jasa, maka itu sudah dianggap sebagai pendapatan. Ya, itu kalau accrual base, ya. Walaupun uangnya belum diterima, ya. Selanjutnya adalah beban akan dilaporkan dalam periode yang sama dengan pengakuan pendapatan dan diakui saat manfaat atas beban tersebut, ya, manfaat atas beban tersebut diterima oleh perusahaan. Ya, misalnya beban gaji dilaporkan sebagai beban pada periode di mana karyawan memberikan jasa kepada perusahaan dan bukan saat gaji karyawan dibayarkan oleh perusahaan. Jadi begitupun dengan gaji, walaupun belum dibayarkan, ya, kepada karyawan, akan tetapi kalau misalnya sudah diakui beban gajinya,
maka itu sudah boleh diakui sebagai beban. Walaupun nanti gajinya akan dibayarkan pada bulan berikutnya, ya. Itu. Oke. Nah, sekarang kita melihat ya terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini memiliki karakteristik, ya. Karakteristik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa faktor kenapa kita perlu melakukan penyesuaian, ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun di buku besar pada akhir periode akuntansi. Itu disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ada beberapa hal ya yang menyebabkan kenapa perlu lakukan penyesuaian. Di antaranya adalah yang pertama ada beban dibayar di muka, ya, merupakan pos-pos yang telah dicatat sebagai aset terlebih dahulu, tetapi diharapkan menjadi beban selama siklus operasi normal perusahaan. Ya, misalnya perlengkapan kantor dan beban asuransi dibayar di muka. Kedua pos ini membutuhkan penyesuaian pada akhir periode akuntansi agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya di sini adalah ya, pada saat kita pengeluaran dibayar di muka, misalnya sewa kantor misalnya ya, terus asuransi yang dibayar di muka. Nah, itu kan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, namun belum terjadi, ya, sehingga kita tidak boleh menjadikan dia itu sebagai pengeluaran atau beban. Jadi dia masih masuk sebagai aset dulu, ya. Namun setelah beriringnya berjalan waktu, ya, seiring berjalannya waktu, maka baru dia akan dilakukan penyesuaian di akhir periode akuntansi bulanan maupun tahunan. Di situ baru kita akui sebagai beban. Baru kita buatkan jurnal penyesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pendapatan diterima di muka, ya, merupakan pos-pos yang telah dicatat sebagai liabilitas, tetapi diharapkan menjadi pendapatan selama siklus operasi normal perusahaan. Misalnya pendapatan jasa diterima di muka. Ini DP ya, down payment. Nah, DP itu belum boleh kita akui sebagai pendapatan, ya, karena dia masih masuk sebagai liabilitas, ya, di pos liabilitas dan modal, ya, masih diakui sebagai liabilitas, ya. Namun diharapkan nanti pada akhir atau selama siklus operasi perusahaan atau bulanan maupun tahunan itu bisa kita akui menjadi pendapatan, ya. Jadi misalnya ada DP itu nggak boleh kita akui sebagai pendapat, misalnya kas pada pendapatan, belum boleh, tapi harus dicatat sebagai kas pada pendapatan diterima di muka. Itu yang kedua, oke. Yang ketiga, yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, ini biasanya ini akan terkait dengan ya telepon, ya, terus gaji dan lain sebagainya, ya. Namun kita lihat di sini dulu. Merupakan beban yang sudah terjadi atau manfaatnya telah diterima oleh perusahaan tetapi belum dibayar dan dicatat oleh perusahaan, ya. Contoh adalah beban telepon dan listrik, ya. Pada setiap akhir bulan harus dicatat oleh perusahaan meskipun pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya. Karena pada bulan tersebut manfaat dari telepon dan listrik telah diterima oleh perusahaan, ya. Ini kalau misalnya listrik dan telepon kan, ini biasanya itu yang pasca bayar, ya. Nah, itu kita udah boleh akuin nanti, walaupun nanti bayarnya di bulan yang akan datang. Begitupun gaji kan tenaganya sudah dipakai, sudah digunakan, sudah dirasakan oleh perusahaan. Akan tetapi, ya, belum dibayarkan upahnya. Ya, belum dibayarkan upahnya, sehingga apa? Ya, nanti boleh kita catat di akhir periode akuntansinya, namun pembayarannya di bulan yang akan datang. Perusahaan banyak yang menetapkan seperti ini. Kadang-kadang, ya,
Semua perusahaan itu bukan kadang-kadang ya, tapi ini memang real yang terjadi di lapangan. Kenapa? Perusahaan itu jarang sekali ada yang bayar pada bulan yang berjalan. Ya, kebanyakan itu di bulan yang akan datang. Baik itu di tanggal 1, tanggal 15 gitu. Walaupun ada juga yang tanggal akhir bulan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Ya, merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat karena sampai akhir bulan perusahaan belum mengirimkan faktur atau invoice kepada pelanggan atau pelanggan belum melunasi tagihannya. Misalnya pendapatan sewa yang masih harus diterima ya. Nah, inilah salah satu beberapa hal yang menyebabkan kenapa harus adanya penyesuaian di akhir periode akuntansi. Kita lihat di sini ringkasan proses penyesuaiannya, ya. Beban dibayar di muka, ya. Kita catat ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban di debit, ya. Terus di kreditnya adalah aset. Terus pendapatan diterima di muka, ya. Di debitnya itu adalah liabilitas, ya. Terus di kreditnya adalah pendapatan. Beban yang masih harus dibayar, ya, jurnal penyesuaiannya adalah beban pada liabilitas. Terus pendapatan yang masih harus diterima, aset pada pendapatan, ya, maksudnya masuk aset terus pendapatan, ya. Aset tetap, ya, dikenal dengan penyusutan, beban pada akumulasi aset tetap, ya. Nih, nah salah satu aset tetap diantaranya adalah ada tanah, gedung, peralatan toko, peralatan kantor. Namun untuk tanah tidak ada yang namanya penyusutan. Ya, demikianlah terkait penjelasan masalah ayat jurnal penyesuaian. Oke. Kita akhiri dulu untuk ayat jurnal penyesuaian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.